Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 15 Mei 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 33, ayat 34 sampai 35. Kita diingatkan supaya selalu saling mengasihi. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah mengajar kami untuk saling mengasihi dan saling mengampuni. Karena contoh hidup dan ajaranmu, maka kami para pengikutmu selalu berusaha untuk menghayatinya dalam hidup harian kami, walaupun terkadang kami gagal. Tuhan, bantulah kami agar kami selalu sanggup menghayati dan mengamalkan ajaran dan contoh hidupmu dalam hidup harian kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi Aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti Aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah saling mengasihi. Injil hari ini mengingatkan saya akan pengalaman nyata dari seorang pastor misionaris, pastor tua di daerah misi di Papua New Guinea. Seorang pastor tua ditodong di jalan oleh beberapa perampok. Pembantunya melaporkan kejadian itu kepada polisi. Polisi datang ke pastoran meminta pastor untuk menceritakan apa yang terjadi. Sesudah menceritakan apa yang terjadi, pastor katakan kepada polisi, "Bapak-bapak tidak usah mencari mereka. Dalam doaku saya sudah memaafkan mereka. Mereka merampok karena mereka kekurangan. Mereka membutuhkan uang dan makanan. Saya masih punya uang dan makanan. Banyak umat paroki yang membantu saya. Saya berdoa semoga mereka bertobat dari cara hidup seperti ini." Sewaktu ditanya, apakah pastor marah kepada mereka? Pastor dengan polos katakan, "Saya tidak marah, tetapi saya sedih melihat cara hidup mereka. Saya berdoa semoga mereka bisa mencari cara hidup yang sepadan dengan ajaran agama dan susila kemanusiaan." Itulah sikap seorang pengikut Kristus. Bukan mata ganti mata atau gigi ganti gigi yang ditunjukkan, tetapi kasih. Pasti ada kejengkelan dan kemarahan dalam hati.
Itulah reaksi psikologis dari setiap manusia biasa. Tetapi reaksi manusia yang sudah dewasa dalam iman dan selalu berpikir positif sangat lain. Dia selalu melihat sisi positif dari apa yang dibuat orang lain, dan selalu mencari jalan positif untuk menanggapi perbuatan negatif mereka. Tanggapan positif kita mungkin saja bisa merubah sikap orang yang sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran moral dan ajaran agama. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sesudah Yudas Iskariot meninggalkan ruang perjamuan, Yesus Kristus memberikan perintah baru kepada para murid-Nya. Katanya, "Kamu harus saling mengasihi, sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pun kamu saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Bagaimana tanggapan kita akan perintah baru dari Yesus Kristus ini? Siapa saja yang kita kasih? Apakah kita cuma mengasihi orang-orang yang mengasihi kita? Atau kita juga mengasihi mereka yang kadang menyakitkan hati kita? Kalau kita sanggup mengasihi orang yang sering menyakitkan kita, itu berarti kita betul-betul murid Kristus dan sudah sanggup mewujud nyatakan cinta Kristus. Tetapi kalau kita hanya mengasihi mereka yang mengasihi kita, itu berarti kita tetap tidak bedanya dengan orang-orang jahat yang hanya mengasihi sesamanya yang jahat. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan dan menggerakkan hati kita untuk selalu mengasihi sesama tanpa membeda-bedakan latar belakang dan statusnya. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.